Hai pet lovers, jumpa lagi di seri video Ask a Vet dari Pet to Nature Indonesia. Seiring bertambahnya usia pets, tentunya bertambah juga ya hal-hal yang harus kita perhatikan untuk merawat mereka. Nah, apa aja sih hal-hal itu? Yuk kita coba tanya langsung sama ahlinya. Halo semuanya, nama saya Dr. Winoto. Saya salah satu dokter yang berpraktisi di Medivet sebagai praktisi anjing dan kucing. Oke dok, mau tanya dong, di usia berapa ya dok pets dianggap senior? Jadi usia senior pada pets itu sebenarnya sangat tergantung pada jenis dan breednya ya. Jadi kalau misalnya untuk breed-breed kecil, mereka memang masa hidupnya lebih panjang dan penuaannya lebih lama dibandingkan dengan anjing yang breed besar. Jadi contohnya seperti anjing small breeds itu seperti Chihuahua, anjing Pom, Maltese, mereka masa hidupnya lebih panjang sehingga untuk usia senior mereka bisa dikatakan dimulai dari usia 10-11 tahun ke atas. Untuk anjing medium breed seperti Husky, Golden, dan Samoyed, mereka untuk masuk usia seniornya bisa dikatakan dari umur 8-10 tahun. Untuk anjing giant breed sama large breed seperti Cane Corso, Great Dane, mereka bisa dikatakan memasuki usia senior pada saat 6-8 tahun. Kalau misalnya untuk kucing, ekspektasi hidup mereka rata-rata sekitar 15-18 tahun. Nah, kalau kucing lebih general, usia senior mereka biasanya di sekitar 10-11 tahun juga. Apa aja sih dok ciri-ciri dari pets yang udah mulai menua? Seperti pada manusia, pada hewan juga biasanya akan terlihat beberapa ciri ketika mereka sudah mulai menua. Nah, biasanya ciri ini bisa dibedakan menjadi ciri fisik maupun fungsi kesehatan. Kalau dari fisik, biasanya terlihat seperti rambutnya mulai menipis atau kadang beruban pada beberapa hewan yang rambutnya berwarna hitam atau gelap. Terus biasanya aktivitas fisik mereka mulai menurun, nggak seaktif dulu lagi. Terus karena aktivitasnya menurun, banyak dari mereka yang juga mulai menambah berat badan dan juga elastisitas ototnya sudah mulai berkurang seperti itu. Kalau misalnya untuk ciri dari kesehatannya, biasanya bisa terlihat nih dari matanya sudah mulai kabur, mungkin sudah mulai tidak terlalu jelas kalau mendengarkan, dan juga beberapa ada yang mulai mendevelop seperti radang sendi, terus fungsi organ seperti ginjal sama livernya juga sudah mulai menurun seperti itu. Hal apa aja ya dok yang perlu diperhatikan pada senior pets? Jadi hal paling utama yang harus diperhatikan pada senior pets itu biasanya overall kesehatannya ya. Karena kalau misalnya mereka udah memasuki usia senior, biasanya mereka mulai banyak mengidap penyakit-penyakit tertentu. Salah satunya yang paling sering itu biasanya seperti radang sendi, diabetes, penyakit jantung, penyakit gigi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, biasanya pada senior pets itu banyak yang mengalami pain dan discomfort karena sudah mulai radang sendi. Jadi hal tersebut biasanya harus diperhatikan oleh owner dan juga pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Aktivitas apa aja sih dok yang baik untuk rutinitas bagi senior pets? Pada hewan senior, biasanya mereka memiliki kecenderungan untuk kehilangan massa otot, tenaga, sama kekuatannya. Nah, selain itu, di beberapa anjing mereka juga bisa develop namanya canine cognitive dysfunction, atau kalau misalnya di manusia itu mungkin kayak pikun seperti itu ya. Jadi makanya penting untuk selain aktivitas fisik yang tetap kita berikan, kita juga harus menstimulasi secara psikologis. Jadi pada anjing senior, biasanya kita perlu untuk melakukan adanya enrichment. Nah, enrichment ini biasanya dibagi dua, jadi enrichment social sama enrichment activity. Nah, kalau misalnya activity ini biasanya bisa dengan mengajak anjingnya jalan-jalan kayak short time, nggak usah terlalu jauh atau bukan aktivitas yang terlalu berat. Terus misalnya nih anjingnya senang untuk bersosialisasi, bisa juga ngatur playdate untuk anjingnya, jadi kayak dia bisa ketemuan sama anjing lain atau dibawa ke tempat-tempat yang pet friendly biar dia bisa bersosialisasi. Kalau misalnya untuk enrichment yang kayak environment, biasanya bisa dengan modifikasi tempat tinggalnya di rumah. Contohnya nih bisa dikasih kayak puzzle feeder biar anjingnya itu kayak seneng gitu bisa main-main dengan puzzle, jadi menstimulasi juga kegiatannya. Kalau misalnya untuk kucing, kadang-kadang bisa dikasih dengan mainan baru sehingga kucingnya juga nggak bosen di rumah seperti itu. Di beberapa anjing juga kadang-kadang mereka yang mengidap radang sendi mungkin akan susah untuk beraktivitas seperti jalan-jalan. Pilihannya untuk aktivitas yang seperti itu biasanya bisa disarankan untuk berenang juga kalau misalnya anjingnya memang senang main dengan air, karena berenang juga aktivitas yang bagus untuk fisik dan juga bisa membantu pergerakan sendinya agar lebih sehat. Kegiatan apa aja ya dok yang sebaiknya dikurangi untuk tidak dilakukan oleh senior pets?
In general, karena kekuatan fisik mereka sudah nggak sebaik dulu lagi, sebaiknya menghindari kegiatan yang bersifat terlalu lama atau yang aktivitasnya terlalu intens. Contohnya seperti hiking mungkin ya, kayak gitu. Atau kadang-kadang untuk beberapa anjing yang punya kondisi seperti jantung, berenang biasanya agak dihindari seperti itu. Pada beberapa jenis anjing brachycephalic seperti pug, pitbull, mereka punya kecenderungan untuk lebih gampang kena heat stroke. Jadi makanya harus diperhatikan juga kalau misalnya mau membawa jalan-jalan, jangan lupa air minumnya selalu cukup dan mungkin usahakan jangan terlalu capek dengan kondisi cuaca juga yang nggak terlalu panas seperti itu. Apa perlu dok ada penyesuaian tertentu pada lingkungan senior pets? Seperti yang tadi udah disebutkan, kita harus memperhatikan enrichment environment-nya ya. Cuman perlu diperhatikan juga secara kondisi kesehatan hewannya. Jadi misalnya beberapa hewan yang udah mulai malas gerak atau mungkin kayak kucing yang udah radang sendi, kadang-kadang mereka jadinya minumnya sedikit atau susah untuk ke tempat pupnya. Nah, jadi misalkan nih untuk makan bowl sama minum mereka, mungkin jadinya bisa ditempatkan di beberapa titik di rumah agar mereka lebih gampang untuk aksesnya. Jadi biar nggak males minum. Nah, kalau misalnya untuk kucing, litter box-nya juga sama, harus ditempatkan di beberapa titik, dan pilihan litter box-nya mungkin jangan yang terlalu tinggi, biar mereka lebih gampang keluar masuk litter box-nya. Mungkin itu aja sharing dari saya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan hewan kita, terutama untuk yang senior pets ya. Nah, sekian dulu untuk part 1 dari Ask a Vet seri Senior Pets kali ini ya Pet Lovers. Like videonya, share ke teman-teman kamu, dan silakan komen kalau kalian juga punya masukan atau pertanyaan lain soal perawatan senior pets. Jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan part kedua dari video ini, serta